Siapa sangka, ternyata di kota Surabaya ada kompleks pemakaman Yahudi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Abang-abang yang sering ngimbuk aku, Mas, kenapa sih ya di Indonesia kok banyak sih yang pro dengan Israel, bahkan sampai memakai baju apa bendera Israel kayak gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang membuat Ikinya sangat shock sekali. Nah, kenapa Ikinya sangat shock? Karena Mas Ikinya akan nge-reaction sebuah video ada komplek pemakaman Yahudi ataupun orang Israel di Indonesia. Jadi buat kalian sahabat-sahabat dan saudara-saudara, jangan kaget kalau banyak orang Indonesia banyak juga orang Indonesia yang pro dengan Israel. Nah, ternyata ada pemakamannya orang Yahudi ataupun orang Israel di Indonesia, Pantasan yang itu hari kan ada Mbak Monik yang pro dengan orang negara Israel. Kayak gitu, Dan juga buat kepada Pak yang terhormat ya, yang sering reaction tentang Malaysia dan Israel. Nah, di Indonesia sendiri Bapaknya tahu nggak bahwasannya di Indonesia itu ada pemakaman orang Yahudi ataupun orang Israel. Jadi buat kalian jangan heran kalau ada orang Indonesia yang sangat pro dengan negara Israel, karena pemakamannya aja ada di Indonesia juga gitu. Mungkin ya yang pro dengan Israel itu mungkin adalah turun temurunnya cucunya ataupun apanya gitu ya, keturunannya kayak gitulah ya, nenek moyangnya gitu, mungkin Israel gitu, daripada Israel kayak gitu ya, Oke deh, kalian tentunya udah penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda kalian boleh komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, mari kita simak, Siapa sangka, ternyata di kota Surabaya ada kompleks pemakaman Yahudi yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagian dari mereka ada yang berstatus sebagai pegawai pemerintahan, tentara, hingga saudagar dari berbagai negara di Eropa. Pada tahun 1948, komunitas Yahudi di Surabaya pernah membeli sebuah rumah di Jalan Kayun dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat ibadah serta perkumpulan umat Yahudi yang disebut dengan sinagoga. Bahkan sinagoga tersebut merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia kala itu. Pada tahun 2013, bangunan tersebut dihancurkan hingga kemudian lenyap dan disulap menjadi sebuah hotel. Selain itu, umat Yahudi juga memiliki makam khusus yang ada di area pemakaman Kembang Kuning, Surabaya. Jumlah makamnya pun tidak sebanyak makam umat Nasrani yang ada di sekitar area ini. Bangunan pemandian jenazah bagi umat Yahudi di sekitar pemakaman tersebut juga masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tempat pemandian jenazah yang berukuran 4 x 3 meter ini dilengkapi dengan simbol bintang Daud yang menempel di atas dinding pintu masuk. Dan mereka yang dimakamkan di sini ternyata juga banyak yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya yaitu yang lahir pada tahun 1876. Kedatangan umat Yahudi di Surabaya juga tak bisa dilepaskan dengan aktivitas perdagangan yang ada di kota Surabaya. Bahkan pada masa akhir kolonial Belanda tercatat pernah ada tokoh umat Yahudi di Surabaya yang kerap disebut sebagai saudagar ternama dan kaya raya. Beliau adalah Charles Musri yang lahir pada tahun 1919 dan meninggal pada tahun 1971. Makamnya pun juga berada di area pemakaman Yahudi yang ada di kompleks pemakaman Kembang Kuning. Selanjutnya kita akan menyapa Cornelius Cosman Sitrun yang merupakan arsitek Belanda beragama Yahudi yang juga dimakamkan di area pemakaman Kembang Kuning. Karya utamanya yaitu Balai Kota Surabaya yang ia rancang sejak tahun 1915 hingga 1917. Selain itu, Cosman Sitrun juga pernah merancang gedung Society Concordia, Jembatan Kebon Dalem, Darmo Sigehais atau Rumah Sakit Darmo, Jembatan Gubeng, Jembatan Wonokromo, hingga rumah dinas wali kota Surabaya. By the way, sebelum peristiwa Operasi Reinhardt yang terjadi pada tahun 1942, masyarakat Yahudi banyak menguasai disiplin ilmu hingga teknik infrastruktur, sehingga tidak heran jika masih banyak kita temui bangunan lama dengan lambang bintang Daud. Karena saat itu, mereka juga diberikan keleluasaan dalam mengekspresikan identitasnya. Namun, situasi orang Yahudi di Indonesia berubah total pada bulan Agustus 1945.
1943. Kala itu, hampir semua orang Yahudi ditangkap oleh Jepang dan ditahan di kamp konsentrasi Jepang. Hingga seiring berjalannya waktu, jumlah mereka kian menurun seiring penindasan Jepang yang disponsori oleh Jerman di bawah partai. Hingga setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang kalah dari pasukan sekutu, mereka kemudian mulai dibebaskan. Monique Rijkers atau apalah namanya. Menurut gue ini adalah salah satu dari Zionis yang muncul di Indonesia. Gimana enggak, bisa-bisanya ngomongin soal toleransi yang justru membalikan fakta-fakta yang ada. Segala bentuk dakwah yang memang dilakukannya itu seolah memang memperkuat bahwa dirinya itu mendukung banget Israel. Dan itu merupakan salah satu yang bertolak belakang dengan Indonesia dong. Udah harga mati gitu loh Indonesia itu menolak Israel. Kelakuannya sempat viral ketika memang dia mendukung pesantren Al-Zaitun, yang memang kita tahu bahwa sepertinya ajarannya perlu dipertanyakan gitu kan. Dan meminta agar semua dan seluruh pesantren itu bisa menyanyikan lagu Yahudi. Bahkan gak sampai di situ ya, dia juga terus melontarkan fakta-fakta yang memang bertolak belakang dengan apa yang memang kita percayai saat ini di Indonesia gitu, terkait dengan Israel dan Palestina. Puncaknya ketika debat di TV One gitu ya, penjelasan tentang Hamas yang menyerang Israel adalah bentuk terorisme yang memang menyakitkan Israel dan juga menyandra 150 orang di Israel, masyarakat sipil Israel. Perdebatan itu kemudian dibantah oleh Haikal Hasan yang menyebutkan bahwa 150 dari sipil Israel yang disandra itu dijamin keselamatan. Itu sangat berbanding terbalik dengan ribuan bahkan ratusan ribu nyawa yang sudah melayang di Palestina. Ulah siapa? Israel. Mendukung kedamaian dan toleransi itu betul, tapi konteksnya juga harus benar-benar dipahamin gitu. Bahaya ketika misalnya kita benar-benar menelaah secara kasat mata. Ya, ini bisa jadi hal yang sangat pembodohan di negeri ini gitu loh. Pada masanya, para tokoh itu menggandeng seluruh Nusantara untuk merdeka. Kenapa? Karena ada rasa yang sama, ada kesamaan nasib di mana Nusantara dijajah pada saat itu dan kita memutuskan untuk bisa merdeka, bergabunglah menjadi Indonesia. Maka konstitusinya jelas banget gitu, dan bahkan dituangkan dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang 1945. Tertulis dan tertuang bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, bukan hanya Indonesia, segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu konteks yang sangat jelas gitu loh. Jangan membalikan fakta kemudian bahwa Israel diserang, Israel yang terkena apalah segala macam. Kita sebagai masyarakat tentunya harus benar-benar pintar memilih informasi yang menyesatkan. Untuk menurut gua pembodohan semacam ini gitu ya, itu memang harus disudahi gitu, khususnya untuk media-media konvensional yang punya kuasa gitu kan. Nah, jadi seperti itu Re ya. Jadi buat abang-abang yang sering ngimbok aku, Mas, kenapa sih ya di Indonesia kok banyak sih yang pro dengan Israel, bahkan sampai memakai baju bendera Israel kayak gitu. Ya, gak heran juga sih, dari awal kalian sudah tahu kan bahwasannya sebelum Indonesia merdeka, orang Israel sudah berada di Indonesia ya. Tapi menurut Mas Ikinya kan katanya punah ya, tapi menurut Mas Ikinya enggak sih, masih ada orang kayak Monique itu. Jadi buat kalian ya yang kalau diadu domba antara Indonesia dan Malaysia yang mendukung sesama dengan Palestina ya, kalau ada yang memberitakan berita hoax, jangan dipercaya. Mungkin siapa tahu dia cicit moyangnya itu adalah keturunan juga Israel kayak gitu kan. Israel gak cinta damai kayak gitu. Makanya banyak konten-konten kebencian dari dari orang-orang saya ya, dari orang Indonesia yang membenci dengan mengaitkan dengan tentang Malaysia dan Indonesia saling membenci kayak gitu ya. Padahal ya tahu sendiri lah ya kayak gitu ya, itu
menurut Mas Ikinya beda orang beda pendapat. Sekali lagi tonton sampai akhir, beda orang beda pendapat ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Jadi buat kalian jangan heran kalau banyak sedikit ya daripada orang Indonesia yang pro dengan Israel. Ya, tahu sendiri ya, pemakamannya aja ada juga di Indonesia seperti itu ya. Oke deh, Ikinya pamit undur diri dulu. Apa-apa benda kalian bila ingin satu video yang direction, kalian boleh tag TikToknya Mas Iki, kalian boleh tag di sana. Ikinya insya Allah akan secepatnya nge-reaction ya. Oke deh, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.